Di panggung semesta yang megah, ada satu sutradara agung bernama Waktu. Risha tak pernah terburu-buru, namun juga tak pernah terlambat. Setiap babak dalam kehidupan manusia, setiap adegan tawa dan tangis, semuanya diatur dalam naskahnya yang sempurna. Kisah ini adalah tentang perjalanan memahami irama sang waktu. Di awal perjalanannya, seorang pemuda bernama Arka merasa bahwa waktu adalah musuhnya. Ia adalah seorang yang penuh gairah dan ambisi. Memandang hidup sebagai lintasan lari cepat yang harus ia menangkan. Ia ingin segera sukses, segera mapan, dan segera memiliki semua yang ia impikan. Mengapa harus menunggu? Gumamnya setiap kali melihat teman-temannya mencapai sesuatu lebih dulu. Ia menanam benih-benih usaha dengan tergesa-gesa, menyiraminya dengan ketidaksabaran, dan berharap panen esok hari. Tentu saja hasilnya adalah kegagalan. Usahanya layu sebelum berkembang. Cintanya kandas karena dipaksakan dan mimpinya terasa semakin jauh. Arka merasa tertinggal, frustrasi oleh detak jam yang seolah mengejeknya. Dalam keterpurukannya, ia memutuskan untuk pulang ke desa kelahirannya. Di sana ia bertemu dengan Pak Tua, seorang petani mangga yang bijaksana. Suatu sore Arka mengeluhkan nasibnya. "Pak, rasanya semua pintu tertutup bagi saya. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi waktu seakan tidak pernah berpihak." Pak Tua tersenyum, menunjuk pada sebuah pohon mangga yang kecil dan belum berbuah di samping pohon-pohon lain yang ranum. "Lihat pohon itu, Nak," katanya. "Setiap hari aku menyiraminya. Aku memberinya pupuk. "Aku melindunginya dari hama. Tapi bisakah aku memaksanya berbuah sekarang juga?" Arka terdiam. "Aku bisa saja menarik-narik dahannya agar cepat tinggi atau memberinya pupuk berlebihan," lanjut Pak Tua. "Tapi itu justru akan merusaknya. Akarnya belum cukup kuat menopang buah yang lebat, dan batangnya masih terlalu rapuh. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk merawat, dan akan ada waktunya untuk memanen. Semuanya butuh proses." Perkataan itu meresap perlahan ke dalam jiwa Arka. Ia mulai mengerti. Waktu bukanlah musuh, melainkan kawan yang mengajarkan proses. Arka tidak lagi terobsesi dengan kecepatan. Ia mulai menikmati setiap prosesnya. Ia mengambil pekerjaan sederhana, bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk belajar. Ia menempa keterampilannya, membangun hubungan dengan tulus tanpa mengharap balasan instan. Dan yang terpenting, ia belajar bersabar. Ia menyadari bahwa masa penantian bukanlah masa kekosongan, melainkan masa untuk memperkuat akar. Tahun-tahun berlalu, benih yang dulu ia tanam dengan sabar kini mulai bertunas. Sebuah peluang bisnis yang dulu gagal, kini datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang telah ia kumpulkan, Arka berhasil mengelolanya hingga sukses. Di tengah kesibukannya, ia bertemu kembali dengan seorang teman lama, perempuan yang dulu tak pernah ia perhatikan karena terlalu sibuk mengejar fata morgana. Kini di waktu yang tepat dengan hati yang lebih dewasa, benih cinta di antara mereka bersemi dengan indah dan tulus. Suatu hari sambil memandang keluarganya yang harmonis dan usaha yang ia bangun dari nol, Arka tersenyum. Ia teringat pohon mangga Pak Tua. Kehidupan pada akhirnya bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finish. Kehidupan adalah seni menari bersama irama waktu. Ada waktu untuk berlari kencang, ada waktu untuk berjalan santai, ada waktu untuk menggenggam erat, dan ada waktunya untuk ikhlas melepaskan. Karena sama seperti fajar yang tak pernah datang terlalu pagi, atau senja yang tak pernah pamit terlalu cepat, segala sesuatu dalam hidup, sukacita, kehilangan, pertemuan, dan perpisahan, akan tiba pada waktu yang paling tepat. Tugas kita bukanlah untuk melawannya, melainkan untuk percaya dan mempersiapkan diri, hingga kita siap menyambut setiap babak yang telah waktu siapkan untuk kita.